Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana bisa dikatakan tanah kita ini menjadi asam dan bagaimana kok bisa dikatakan basah. Lalu ciri-cirinya seperti apa, bahayanya seperti apa, dan prosesnya seperti apa. Nanti akan saya sharingkan kepada teman-teman. Tentunya saya disclaimer terlebih dahulu teman-teman, apa yang saya sampaikan di sini hanyalah merupakan pengalaman pribadi saya yang saya sharingkan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tentunya kalau masalah teori-teori ini saya juga membaca teman-teman. Jadi bagi kalian yang memang tidak hobi membaca, ya saya akan terangkan di sini sesuai dengan apa yang saya baca atau yang saya ketahui. Jadi teman-teman, asam itu adalah ketika pH tanah itu rendah di bawah 7. Biasanya rentang pH tanah itu antara 1 sampai 14. Nah, ketika 7 ke bawah, pH itu dikatakan rendah dan kita menyebutnya dengan tingkat keasaman yang tinggi. Semakin rendah pH, maka semakin tinggi tingkat keasaman tanah kita. Begitupun sebaliknya teman-teman, ketika pH kita tinggi 8 hingga ke 14, maka bisa dikatakan bahwa pH kita adalah tingkat basahnya tinggi. Jadi teman-teman, baiknya tanah kita basah atau asam. Nah, ini yang sering kita salah mengerti, bahwa kita selalu menyebutnya asam, 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 dan terus asam, tanpa kita tahu bahwa ketika pH kita terlalu tinggi, tingkat basah jika terlalu tinggi, itu juga lumayan berbahaya. Sama berbahayanya ketika pH kita terlalu rendah. Nah, apa sih penyebab dari keasaman tanah atau kebasahan tanah itu sendiri, dan ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya tentunya kita bisa lihat atau kita ukur atau bisa kita ketahui. Yang pertama, secara tradisional yang saya sering baca atau saya diberitahu oleh orang-orang, bahwa ada beberapa tumbuhan yang tumbuh ketika memang tingkat keasaman tanah kita cukup tinggi, yaitu seperti tumbuhan sengganen dan tumbuhan pakis kawat. Ketika banyak tumbuhan pakis kawat di sana, maka bisa dikatakan tanah yang ada di sana tingkat keasamannya cukup tinggi atau ber-pH rendah. Nah, itu secara tumbuhan yang memang bisa kita amati dari tumbuhan yang tumbuh. Yang kedua, tentunya secara tradisional kita bisa mengukurnya dengan cara mengambil sampel dari 5 sampel dari ujung pojok 4 pojok dengan satu di tengah kebun kita, kemudian kita campurkan dengan air, kita aduk rata, kemudian kita tempelkan dengan potongan kunyit. Ketika kunyit itu berwarna biru, maka tanah kita terindikasi basah. Ketika tanah kita kunyit itu berwarna pucat, maka terindikasi asam, dan ketika tidak berubah warna berarti itu adalah netral. Nah, yang paling baik itu adalah kondisi pH yang netral teman-teman. Jadi maka dari itu kita sering sekali mendengar bahwa menetralkan tanah, menetralkan tanah. Nah, itulah yang harus kita pahami bersama, bahwa menetralkan tanah itu adalah menyeimbangkan pH. Nah, pH yang netral itu berapa? Ya, pH yang netral itu adalah pH dengan nilai 7. Itu adalah pH yang netral. Lalu kenapa memangnya kalau memang tanah kita itu asam atau basah? Jadi teman-teman, ketika tanah kita ini ber-pH rendah atau tingkat keasaman yang tinggi, atau sebaliknya tingkat keasaman yang rendah atau pH yang tinggi atau terlalu basah, maka unsur-unsur yang kita berikan atau
nutrisi-nutrisi itu akan sulit diserap oleh tanaman kita karena memang unsur-unsur itu akan menjadi berubah unsur kimianya, sehingga memang akan sulit diserap oleh tanaman kita. Misalkan seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita menebarkan pupuk yang bersifat asam seperti nitrogen dan seperti yang lainnya, tentunya yang pupuk-pupuk memang memiliki sifat asam yang banyak sekali. Di sana disebutkan dengan unsur karbonat. Nah, itu adalah ciri-ciri pupuk yang bersifat asam. Jadi kalau kita beli ada ujungnya Ca atau karbonat, maka itu pupuk adalah yang bersifat asam. Dan ketika ketika kita tebarkan pupuk yang bersifat asam, maka akar itu akan melepaskan ion seperti ion positif hidrogen, dan kemudian akan digabungkan dengan karbon dioksida yang ada di tanah sehingga membentuk zat asam atau asam oksalat. Jadi tanah kita itu akan bersifat asam. Begitu pula sebaliknya ketika kita menebarkan pupuk yang memang bersifat basa. Biasanya pupuk-pupuk yang bersifat basa ini dengan ciri oksida, kalium oksida, natrium oksida, dan lain sebagainya, itu biasanya bersifat basa. Begitupun prosesnya sama ketika kita memberikan unsur basa dengan kation negatif, maka juga akan melepaskan kation negatif dan kemudian akan bergabung dengan unsur yang ada di dalam tanah dan membentuk menjadi unsur yang bersifat basa. Jadi teman-teman, sebenarnya sawit ini atau tumbuhan itu adalah barang yang memang tidak bisa menerima sesuatu yang berlebihan. Intinya seperti itu. Jadi ketika kita, sederhananya seperti ini, ketika kita memberikan satu, maka dia harus melepaskan satu. Intinya seperti itu. Jadi pupuk yang kita berikan ini teman-teman, tidak semuanya diserap oleh tumbuhan. Jadi memang apa yang sudah ada di tumbuhan itu harus dilepaskan ketika kita memberikan asupan nutrisi yang baru. Jadi jumlahnya harus tetap 10. Nah, jumlah pembuangan itu yang dibuang oleh tubuh tumbuhan ini maka akan beredar di tanah, dan demikian pula ketika kita memberikan nutrisi kepada sawit, dan tanah kita itu akan bersifat sesuai dengan apa yang kita tebarkan. Ketika kita menebarkan pupuk basa, maka tanah kita akan menjadi basa, dan ketika kita menebarkan pupuk asam, maka tanah kita akan bersifat asam. Lalu bagaimana cara menetralkannya? Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu teman-teman, apa yang terjadi di tanah kita. Kalau memang tanah kita asam, ya kita harus menebarkan pupuk yang bersifat basa. Jangan hanya kita menetralkan tanah dengan unsur basa melulu, dan kita tanpa kita tahu nanti ternyata tanah kita memang menjadi basa. Nah, itu yang juga sama bahayanya ketika memang tanah kita bersifat asam. Namun teman-teman, secara tradisional kita itu sering melakukan pemupukan dengan pupuk-pupuk yang bersifat asam seperti ya urea tadi, KCl, yang memang unsur-unsur yang memang dari nitrogen dengan bahan dasar nitrogen itu biasanya akan bersifat asam. Itu secara tradisional yang sering kita lakukan. Maka dari itu kita selalu memberikan pupuk yang bersifat basa seperti magnesium atau dolomit untuk menetralkan tanah. Itu yang sering kita dengar dan sering kita pelajari. Namun alangkah baiknya kalau kita membeli alat untuk pengukur pH tanah, kemudian kita ketahui di sana tanah kita ini memang asam atau basa seperti itu. Dan kemudian teman-teman, tanah apa yang memang bisa dikategorikan tanah asam itu biasanya sering kita ketahui atau yang saya baca bahwa tanah di lahan gambut itu biasanya itu terindikasi bersifat asam. Yang kedua adalah tanah-tanah yang memang tidak bisa menyerap air atau memang
tanah yang mudah tergerus oleh air. Biasanya di daerah perbukitan, di daerah piringan, atau daerah yang miring yang airnya lumayan cukup deras, biasanya itu bersifat asam karena memang tidak bisa mengandung membendung dari air itu, dan tanah itu dan bagian humus-humusnya itu akan tergerus oleh air, dan kemudian tanah yang ada di sekitarnya akan bersifat asam. Itu teman-teman. Kemudian ketika curah hujan yang cukup tinggi itu juga bisa mengakibatkan tanah yang cukup asam, atau tanah yang tergenang dan lain sebagainya itu juga bisa bersifat asam. Dan tentunya teman-teman, kitalah yang paham sendiri dengan apa yang terjadi di kebun kita. Dengan cara kita memahami, dengan cara kita mengetahui pengetahuan yang benar, maka kita akan bisa memahami dari sifat dari kebun kita sendiri, apakah bersifat asam atau bersifat basa. Jadi teman-teman, berhubungan juga dengan pengendalian gulma, kalau terlalu bersih bisa mengakibatkan kebun kita juga bersifat asam, atau kalau ketika kita sering melakukan penyemprotan terhadap kebun kita. Nah teman-teman, mulai saat ini perlakukan kebun sawit kita ini dengan cara yang benar, dengan cara yang bijak. Tentunya itu bisa membuat efisiensi biaya kita menjadi lebih kita tekan lagi. Mungkin hanya ini teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.